Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Sastra di SD dengan dosen pengampu Ibu Heti Diana Septika, SPD MPD. Kami di sini beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Nurfaira Aris. Yang kedua, Alikta Zahra Sausana Mekarayu. Yang ketiga, Putri Rahayu. Yang keempat, Ahrini Raihatal Janah. Yang kelima, Nur Kamilasari. Dan yang terakhir, saya sendiri, Erzan Sandi Fajar. Kami di sini akan membahas tentang penilaian sastra di SD, kritik sastra, dan penilaian pembelajaran sastra anak. Untuk penilaian sastra anak akan dibacakan oleh Alikta. Ya, terima kasih kepada moderator. Materi kita yang pertama adalah penilaian sastra anak. Sastra anak adalah bentuk kreasi imajinatif dengan paparan bahasa tertentu yang menggambarkan dunia rekaan, menghadirkan pemahaman dan pengalaman tertentu, dan mengandung nilai estetika tertentu yang bisa dibuat oleh orang dewasa ataupun anak-anak. Menurut Hak 1987, mengemukakan bahwa siapapun yang menulis sastra anak tidak perlu dipermasalahkan, asal dalam penggambarannya ditekankan pada kehidupan anak yang memiliki nilai kebermaknaan bagi mereka. Penilaian sastra anak dimaksud haruslah dipahami dalam kaitannya dengan tujuan pemilihan bacaan bagi anak sesuai dengan perkembangan kediriannya. Setelah selesai membaca sebuah bacaan cerita, ada kalanya anak menceritakan isi cerita dan menunjukkan sikap atau reaksi terhadap cerita itu. Kita harus berpikir kritis dalam memilihkan bacaan cerita sastra yang sesuai dan efektif untuk anak. Bacaan yang baik dan sengaja ditulis untuk konsumsi anak-anak, sehingga kita harus memahami struktur dan bentuk buku bacaan. Bagaimana halnya kita memahami perkembangan cara berpikir anak, perkembangan emosional, sosial, dan bahasa, serta perubahan kriteria kemenarikan. Oleh karena itu, kita harus melihat aspek-aspek penilaian sastra anak agar dapat memilih sastra anak yang tepat sesuai dengan usia perkembangannya. Yang pertama, adanya alur cerita. Alur cerita merupakan aspek utama yang harus dipertimbangkan karena aspek inilah yang juga pertama-tama menentukan menarik tidaknya cerita dan memiliki kekuatan untuk mengajak anak secara total untuk mengikuti cerita. Sachs di tahun 1991. Alur cerita berisi isi cerita, berkaitan dengan dunia anak atau bagaimana anak memandang sesuatu tersebut. Dalam isi cerita, haruslah ada konflik menarik sesuai tingkatan usia dan perkembangannya. Contohnya, untuk sastra kelas rendah, isi ceritanya tentang kejujuran dan anak yang rajin. Untuk sastra kelas tinggi, isi ceritanya berupa cerita yang memiliki permasalahan yang sedikit kompleks seperti petualangan dan konflik persahabatan. Yang kedua, urutan penyajian. Masalah dan konflik sederhana pada permasalahan anak dan dapat dinalar, seperti yang cerita di samping, yaitu cerita menemukan uang di jalan dan bagaimana anak itu menyikapinya, apakah dia jujur ataukah tidak. Yang kedua, hubungan antara peristiwa harus jelas, hubungan sebab akibat. Seperti cerita di samping, ia pergi sekolah dengan diantar ibu dan pulang bersama temannya dengan berjalan kaki. Namun hari itu Fitri pulang sendiri karena temannya pulang tidak masuk sekolah. Saat sampai di pintu gerbang sekolah, Fitri menemukan selembar uang 20.000. Fitri berpikiran untuk mengambil uang itu untuk ia belanjakan. Namun di dalam benak Fitri, ia berpikir bahwa uang itu bukanlah haknya. Tak lama, ia pun mengambil uang itu dan memperhatikannya dengan seksama. Sambil senyum, ia bergegas ke kantor guru dan melaporkan uang yang ia temukan. Dengan adanya itu, ada juga nomor 3, urutan peristiwa linear dan runtut. Jadi ceritanya harus sambung antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk anak SD, alur sorot balik tampaknya belum efektif untuk anak prasekolah dan masa awal sekolah. Yang kedua, ada penokohan. Istilah ini dapat merujuk pada tokoh dan perwatakan tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita lewat berbagai aksi yang dilakukan dan peristiwa, serta aksi tokoh lain yang ditimpakan kepadanya. Penokohan meliputi kualifikasi tokoh. Pada umumnya, cerita anak menampilkan tokoh yang terbelah, yaitu tokoh berkualifikasi baik dan tokoh jahat, tokoh putih dan hitam, dan jarang ada tokoh yang berkualifikasi abu-abu. Dilihat dari dimensi perwatakan tokoh, cerita anak lebih berkategori berwatak datar atau flat karakter daripada berwatak bulat atau round karakter. Contohnya adalah cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Bawang Merah di sini bersifat sebagai tokoh yang
hitam atau tokoh jahat, dan bawang putih sebagai tokoh putih atau tokoh yang baik. Yang kedua, meliputi pengungkapan tokoh secara langsung atau ekspositori atau telling, mengungkapkan karakter tokoh secara langsung dengan diuraikan oleh pengarang. Seperti pada kutipan cerita, kita bisa melihat bahwa secara langsungnya yaitu ia memang selalu tersenyum, tidak pernah marah, sehingga watak tokohnya adalah sabar, baik hati, dan murah senyum. Yang kedua, secara tidak langsung atau ragaan atau dramatik, mengungkapkan watak tokoh secara tidak langsung lewat alur cerita. Seperti yang kita bisa lihat di kalimat nomor 3. Jatuh martabat keluarga kita bila laki-laki itu jadi suamimu. Paham kau? Di sini bisa kita lihat bahwa cara tidak langsungnya, ia memiliki watak yang sombong atau melihat seseorang dari derajatnya. Yang ketiga, tema dan moral. Tema dalam sebuah cerita dapat dipahami sebagai sebuah makna. Makna yang mengikat keseluruhan unsur cerita sehingga cerita itu hadir sebagai sebuah kesatuan yang padu. Moral dalam sebuah cerita dapat sebagai suatu saran yang berkaitan dengan ajaran moral tertentu yang terkandung dalam cerita. Tema mengusung kebenaran, moral memberikan ajaran. Contohnya pada cerita Kancil dan Buaya, memiliki tema kancil yang cerdik untuk mendapatkan makanan. Sedangkan moralnya, dongeng ini menyimpan pesan tersirat berisi nasihat bijak. Dari sisi kancil, kita bisa belajar tentang pentingnya kejujuran. Karena sebenarnya kancil di sini tidak jujur, jadi kita harus menjadi orang yang jujur. Kemudian, kancil itu tidak mudah berputus asa, cerdik, dan berani menghadapi tantangan hidup dalam bentuk apapun. Sedangkan dari buaya, kita dapat memetik pelajaran agar tidak mudah percaya pada perkataan orang lain. Juga jangan mudah dibohongi dengan kata-kata manis yang mungkin keluar dari mulut orang lain, terlebih orang yang kita sudah kenali, meskipun sudah kita kenali. Yang keempat adalah latar. Sebuah cerita memerlukan kejelasan kejadian mengenai di mana terjadi dan kapan waktu kejadiannya untuk memudahkan pengimajian dan pemahamannya. Latar meliputi latar netral yang artinya hanya sekedar disebut-sebut karena cerita memang butuh latar tanpa terkait langsung dengan unsur alur dan tokoh. Contohnya ini adalah ketika kita berdoa. Latarnya di sini bisa dimanapun. Misal di cerita ini adalah di ruang makan dan sedang makan bersama orang-orang yang lain. Sedangkan latar fungsional adalah latar yang mempunyai kaitan erat dengan unsur tokoh dan alur cerita, ikut mempengaruhi dan menentukan perkembangan alur. Seperti contoh pergi ke kebun binatang. Pada hari Minggu yang lalu, aku dan adikku diajak oleh ayah dan ibu pergi ke kebun binatang Gembira Loka di Yogyakarta. Jadi latarnya ini berkaitan langsung dengan unsur tokoh dan alur cerita. Jika latar ini tidak ada, maka cerita ini tidak akan terjadi. Yang kelima adalah style. Style berkaitan dengan bahasa yang dipergunakan dalam sastra. Style termasuk dalam kategori bentuk atau sarana yang dipergunakan unsur untuk mengekspresikan gagasan. Style mencakup bahasa sederhana. Bahasa yang dipergunakan dalam bacaan anak haruslah sederhana, baik secara leksikal, struktur, wacana, maupun makna yang ditunjuk, menggunakan kosakata yang strukturnya tidak ruwet. Contohnya adalah cerita-cerita pengantar tidur anak biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Yang kedua ada cerita saduran, cerita dewasa yang kompleks tetapi baik untuk anak, disadur dan disederhanakan untuk dijadikan bacaan cerita anak. Penyaduran adalah penulisan ulang, tetapi isi cerita kurang lebih sama. Contohnya ini adalah Si Jamin dan Si Johan, karya Merari Siregar. Cerita ini disadurnya dari Jan Smash, karya penulis Belanda Justus van Maurik. Karya aslinya bersettingkan Belanda, kemudian disadurkan menjadi bersettingkan Jakarta. Bercerita tentang anak Indonesia dan menggunakan nama Indonesia bagi tokoh pelakunya. Yang keenam, ilustrasi. Ilustrasi dalam sastra anak dapat berupa gambar, lukisan, foto, dan lain-lain. Ilustrasi buku-buku sastra harus menarik perhatian anak. Lazimnya gambar-gambar itu jelas, warna-warni, komunikatif, dan ditampilkan secara variatif. Seperti pada gambar, bisa kita lihat bahwa untuk anak-anak, bacaannya harus memiliki gambar-gambar yang menarik perhatiannya, agar ia tidak mudah bosan untuk membaca. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah format. Format bacaan memegang peran penting untuk memotivasi
memotivasi anak untuk membaca sebuah buku bacaan cerita, walau format itu sendiri bukan bagian dari cerita. Format berisi bentuk, ukuran, desain sampul, desain halaman, ilustrasi ukuran huruf, jumlah halaman, kualitas kertas, dan model penjelitan. Contohnya di cerita Persahabatan Gajah dan Semut bisa kita lihat ia memiliki gambar yang menarik, soft cover 48 halaman, dan memiliki berat 0,07 kg. Sedangkan di gambar sebelah adalah Harry Potter, biasanya untuk anak-anak kelas tinggi yang memiliki ketebalan buku yang lebih tebal, kemudian cover yang lebih tebal serta kertas yang digunakan itu adalah kertas jadul, sehingga kadang format itu juga menampilkan karakteristik dari cerita itu. Sekian aspek penilaian sastra. Semoga dapat dimengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Alika untuk membaca materi yang pertama. Untuk materi yang kedua, kritik dan sastra akan dibaca oleh Nurfaira Aris dan Ahrini Raihatal Janah. Yang pertama, saya persilahkan untuk Nurfaira Aris. Oke, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu kritik sastra. Istilah kritik atau sastra berasal dari bahasa Yunani, yaitu krites, yang berarti hakim. Krites sendiri berasal dari krinein, atau menghakimi. Kriterion yang berarti dasar penghakiman, dan kritikos berarti hakim kesusastraan. Kritik sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra sebagai karya seni. Menurut Pradoto Kusumo 2005, kritik sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra sebagai karya seni. Belum ada kesepakatan secara universal tentang pengertian sastra. Namun, kritik sastra dapat diartikan sebagai kegiatan penilaian yang ditunjukkan pada karya sastra atau teks. Adapun cara melakukan kritik terhadap sastra yang pertama adalah membaca karya yang akan dikritik. Pertama-tama, perhatikan judul karya sastra. Biasanya, judul sebuah karya akan mewakili isi karya itu. Lalu yang kedua, mendalami komponen-komponen karya sastra. Adapun komponennya meliputi plot, setting, tokoh, perkembangan konflik, tema, dan sudut pandang. Selanjutnya, yang ketiga adalah bangunlah penafsiran terhadap karya sastra dari data yang Anda temukan. Lalu yang keempat, rangkum penafsiran dengan pernyataan yang singkat, yang berisi tujuan. Dan yang kelima, buktikanlah penafsiran Anda. Selanjutnya, untuk contoh kritik karya sastra akan disampaikan oleh Arih nih. Baik, terima kasih untuk Faira Aris. Ya, salah satu contohnya yaitu terdapat pada sinopsi cerpen Ibu karangan A.A. Nafis. Bisa kita lanjut, ini adalah salah satu contohnya. Lanjut. Baik, cerpen Ibu karya A.A. Nafis ini memang sebuah sastra cerpen yang menarik dan baik. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur intrinsik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Adapun hasil analisis sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur intrinsik, yaitu tema. Tema atau pokok persoalan cerpen Ibu adalah kisah tentang perjalanan hidup sebuah keluarga dengan pengorbanan, kegigihan, kesabaran. Seorang ibu yang membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa dan berumah tangga, dan anak-anak yang bekerja keras untuk membiayai perawatan ibunya yang sakit. Lalu ada amanat. Amanatnya, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua seperti yang dilakukan oleh toko aku dan saudaranya. Lalu ada jangan mencontoh watak dari tokoh dokter rumah sakit yang tidak mau membantu sesama dan selalu mementingkan keuntungannya saja jika menolong orang lain. Contohlah watak dari dokter bedah yang rela berkorban serta bijaksana dalam menyikapi masalah orang lain. Lalu ada jangan berbuat seperti tokoh aku yang tidak mengambil
keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Pada saat ibunya sakit dan ia hendak membelikan ibunya obat, namun ia mengambil langkah dengan menggelapkan uang organisasi yang membuat orang lain tidak percaya lagi dan menjauhi dirinya. Lalu ada latar. Latar yang ada dalam cerpen ini adalah latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempatnya berada di dapur, ruang tengah, dan pemakaman. Lalu ada latar waktunya, yaitu pagi hari. Yaitu pada kalimat, ibu bangun pagi-pagi dan pergi ke stasiun untuk menyelundupkan beras ke kota lain. Lalu ada malam hari, pada paragraf ke-1, baris kelima dengan kalimat ibu menumpang dengan kereta api malam. Lalu ada siang hari pada paragraf ke-61, baris kedua dengan kalimat pada siang harinya aku melakukan bermacam-macam pekerjaan. Lalu selanjutnya ada alur. Alur cerpen ini adalah alur campuran karena rangkaian peristiwa atau urutannya terkadang menceritakan masa mendatang atau alur maju, dan terkadang menceritakan masa lampau atau alur mundur. Lalu ada penokohan. Tokoh dalam cerpen ini ada 9 orang, yaitu tokoh aku, ibu, adik tertua, adik perempuan, adik keempat, adik kelima, adik terkecil, dokter rumah sakit, dan dokter bedah. Di dalam cerpen ini kita dapat mengambil nilai-nilai moral, nilai tanggung jawab, nilai kepribadian, dan nilai agama atau religi. Penilaiannya, dalam cerpen ini terdapat kelebihan dan kekurangan yang telah penulis paparkan. Namun secara umum, berdasarkan analisis dan penafsiran yang kami lakukan, cerpen ini termasuk cerpen yang baik dan menarik, sehingga pembaca akan mendapatkan kenikmatan dalam membacanya dan mendapatkan pengajaran moral yang lebih tinggi. Landasan yang kami gunakan dalam menentukan bahwa cerpen ini baik didasarkan pada pendapat Plato bahwa ada 3 unsur dalam karya sastra yang baik. Pertama, memberi ajaran moral lebih tinggi. Kedua, memberi kenikmatan. Dan yang terakhir yaitu ketepatan dalam wujud ketepatan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Nur Faira Aris dan Ahrini Raihan Aljanah. Untuk materi selanjutnya, penilaian pembelajaran sastra anak akan dibaca bergantian oleh Putri Rahayu dan Nur Kamila Sari. Untuk Putri Rahayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang ketiga adalah penilaian pembelajaran sastra anak. Pengajaran sastra di sekolah dasar diarahkan terutama pada proses pemberian pengalaman bersastra. Dalam proses pembelajaran, tentu adanya suatu penilaian. Fungsi pendidikan pada sastra anak memberi banyak informasi tentang suatu hal, memberi banyak pengetahuan, memberi kreativitas atau keterampilan anak, dan juga memberi pendidikan moral pada anak. Penilaian pembelajaran sastra Indonesia SD. Secara garis besar, alat penilaian yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi atau data-data mengenai siswa yang dinilai dibedakan atas teknik tes dan non-tes. Dinyatakan Alwi tahun 2005 Handout Desain Instruksional. Langkah pokok kegiatan evaluasi hasil belajar atau penilaian meliputi 1. Menyusun rencana penilaian. 2. Menghimpun data, yaitu melakukan pengukuran dan penilaian melalui tes, wawancara, atau dengan cara lain. 3. Melakukan verifikasi atau penelitian data yang menyaring data, memisahkan data yang baik dan yang buruk sebelum diolah lebih lanjut. 4. Mengelola dan menganalisis data, yaitu memberi makna terhadap data yang sudah diperoleh, dapat dilakukan menggunakan statistik atau tidak. A. Penilaian proses dan penilaian hasil dalam pembelajaran sastra Indonesia sekolah dasar. Salah satu ciri KBK adalah adanya sistem penilaian acuan kriteria dan standar pencapaian diterapkan secara konsisten. Penilaian berbasis kelas merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan mengidentifikasi pencapaian kompetisi dan hasil belajar jelas standarnya dan disertai dengan kemampuan belajar secara terpadu dengan PBM.
Penilaian dilakukan melalui portofolio, produk, proyek kinerja, atau tes dalam Pendiknas tahun 2005. Bahwa penilaian otentik memiliki beberapa syarat, yaitu 1. Proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisah dari proses pembelajaran. 2. Penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata. 3. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. 4. Penilaian harus bersifat holistik, mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. 5. Menginterpretasi dan menyimpulkan data yang sudah dianalisis, yaitu verbalisasi dari makna terkandung dalam data yang telah diolah dan dianalisis. Selanjutnya, dibuat kesimpulan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. 6. Data hasil evaluasi yang sudah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan, sehingga diketahui maknanya. Sebelumnya, guru atau evaluator dapat menemukan kebijakan yang dapat ditempuh. Siswa lulus atau tidak lulus, naik kelas atau tidak naik kelas, perlu remedi atau pengayaan, dan pemeringkatan siswa. Contoh penilaian proses pembelajaran sastra Indonesia pada siswa sekolah dasar. A. Format penilaian untuk menemukan gagasan pokok secara tepat. Untuk dapat menentukan nilai, menemukan gagasan pokok dapat menggunakan tabel berikut. A. Nama 1. Tina, ketepatan sekian, ketepatan 1-100. 2. Tony, ketepatan sekian, ketepatan 1-100. 3. Ini, kecepatan sekian, ketepatan 1-100. B. Format penilaian untuk menceritakan isi teks secara lengkap. Dapat menggunakan format sebagai berikut. Aspek, kelengkapan isi, description, semua informasi tentang terwadahi dalam paragraf yang dikembangkan. Skor 1-100. Aspek, keaslian pengungkapan, deskriptor, paparan tidak mencontoh teks asli. Skor 1-100. Untuk materi penilaian selanjutnya adalah teknik penilaian bersastra pada anak yang akan disampaikan oleh Nur Kamila Sari. Terima kasih kepada Putri Rahayu. B. Teknik penilaian pembelajaran sastra Indonesia sekolah dasar. Tes dan notes adalah sejumlah alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Secara garis besar digolongkan dalam dua macam, yaitu tes dan notes, bukan tes. Pada bagian unit ini ditentukan memiliki kompetensi membuat instrumen tes dan notes dalam penilaian pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Berikut akan diuraikan mengenai 1. Teknik tes dalam penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. 2. Teknik notes adalah penilaian pembelajaran bahasa Indonesia di SD. 1. Teknik tes dalam penilaian pembelajaran sastra di Indonesia. Tes adalah suatu cara untuk melakukan penilaian yang berbentuk tugas yang harus dikerjakan siswa untuk mendapatkan data tentang nilai prestasi siswa yang akan dibandingkan dengan siswa lain atau dari nilai standar yang ditetapkan. Nurgianto 201/58. Tes dapat dibedakan menjadi berbagai macam. Berdasarkan jumlah individu, tes dapat dibedakan menjadi tes individual, membaca puisi, atau tes kelompok. Program drama berkelompok.
berdasarkan jawaban yang dihendaki yang diberikan siswa. Tes dibedakan ke dalam tes perbuatan, beragam drama, dan tes verbal membaca cerpen berdasarkan penyusunannya. Dibedakan tes standar dan tes buat guru. Bentuk tes objektif. Tes bentuk objektif dapat berupa tes benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan isian singkat. Tes benar salah. Bentuk tes sendiri dalam sebuah pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan benar atau salah. Tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan suatu bentuk tes yang paling banyak dipergunakan dalam dunia pendidikan. Tes pilihan ganda terdiri atas sebuah pernyataan atau kalimat yang belum lengkap, yang kemungkinan diikuti oleh sejumlah pernyataan atau bentuk yang dapat digunakan untuk melengkapi dari sejumlah pelengkap tersebut. Hanya satu yang tepat, yang lainnya merupakan pengecoh. Tes isian. Tes isian melengkapi atau menyempurnakan merupakan suatu bentuk tes objektif yang terdiri atas pernyataan atau yang sengaja dihilangkan sebagai unsurnya, sengaja dibuat secara tidak lengkap. Tes menjodohkan. Pernyataan biasanya diletakkan dalam dua lajur, kiri dan kanan. Lajur kiri berupa pernyataan pokok atau pernyataan, sedangkan lajur kanan merupakan jawaban atau pernyataan di lajur kiri. Bentuk tes esai. Tes esai atau dikenal juga dengan tes uraian adalah bentuk pertanyaan yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk uraian. Bentuk tes performasi. Tes berupa atau performasi berbahasa yaitu menentukan kemampuan siswa mempergunakan bahasa dalam berkomunikasi atau menampilkan aktivitas berbahasa dan berapresiasi sastra. Contohnya membaca puisi dan beragam drama. 2. Teknik notes adalah penilaian pembelajaran sastra Indonesia. Instrumen notes diantaranya dapat berupa 1. Portofolio. Portofolio adalah kumpulan pekerjaan siswa. Penilaian portofolio pada dasarnya adalah penilaian pada karya-karya siswa dalam pembelajaran sastra Indonesia. Semua tugas penulisan yang dikerjakan siswa dalam jangka waktu tertentu. 2. Lembar observasi. Observasi adalah sesuatu kegiatan dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang siswa dengan cara mengamati tingkah laku dan mengamati kegiatan selama observasi berlangsung. 3. Wawancara. Tes wawancara diperlukan guru untuk tujuan mengungkapkan atau mengajar lebih lanjut tentang hal-hal yang dirasa guru kurang jelas informasinya sebelum menentukan teknik dan alat penilaian penulisan soal. Perlu menentukan terlebih dahulu tujuan penilaian dan KD yang hendak diukur.
Setelah menentukan tujuan penilaian dan pokok pembahasan yang sangat penting, langkah berikutnya adalah menentukan jumlah soal setiap pokok pembahasan atau materi yang penyebaran soalnya. Untuk mempermudah dalam pelaksanaannya, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan tujuan penilaian. 2. Menentukan kompetensi yang akan diujikan sesuai tujuan penilaian. 3. Menentukan materi, pokok pembahasan penting. 4. Menentukan jumlah butir soal yang akan diujikan. 3. Menentukan porsi soal atau jumlah butir soal pada tengah dan akhir semester. 6. Menentukan menentukan proporsi soal atau jumlah butir soal pada setiap pokok pembahasan atau pembelajaran. 7. Menentukan penyebaran butir soal yang diurutkan dari soal nomor 1 sampai dengan nomor akhir. 8. Menentukan perilaku yang akan diukur pada setiap materi yang akan diukur. 9. Merumuskan indikator secara tepat. 10. Menuliskan ke dalam format kisi-kisi tes. Langkah perkembangan kisi-kisi adalah 1. Menulis tujuan pembelajaran. 2. Menyusun daftar materi pokok pembelajaran yang akan diujikan. 3. Menentukan pilihan pengalaman belajar yang kemungkinan dapat dilaksanakan siswa. 4. Menentukan indikator. 5. Menentukan jumlah soal setiap materi pembelajaran. Kisi-kisi itu sendiri disusun dapat untuk tes tengah semester, akhir semester, atau tes lainnya. Untuk tes kemampuan berbahasa yang bersifat terpadu, misalnya dapat disusun kisi-kisi untuk mengukur kemampuan mendengar dan membaca, berbicara dan membaca dan menulis, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakan materi-materi kita. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, yang pertama, penilaian sastra anak dimaksud haruslah dipahami dalam kaitannya dengan tujuan pemilihan bacaan bagi anak, sesuai dengan perkembangan kediriannya. Yang kedua, kritik sastra dapat diartikan sebagai kegiatan penilaian yang ditunjukkan pada karya sastra atau teks. Dan yang terakhir, pengajaran sastra di sekolah dapat diarahkan terutama pada proses pemberian pengalaman bersastra. Dalam proses pembelajaran tentunya ada suatu penilaian. Penilaian dilakukan melalui portofolio, produk, proyek, kinerja, atau tes. Ini adalah sumber-sumber dari materi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan atau menanggapi video kami, silahkan untuk berdiskusi di grup WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.